Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Johnny Roxen. Dalam episode selingan ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dalam hal dunia otomotif ya. Kendaraan yang saya miliki mengalami engine stall ya. Dan parahnya kejadian itu saya alami saat hendak menuju ke Jogja. Waktu itu saya mengalaminya di daerah Cilacap ya. Sehingga mau tak mau mobil saya ditowing dari Cilacap menuju ke Jogja. Jenis kendaraan yang saya miliki ini adalah Honda CR-V generasi pertama ya, tahun 2001 yang memiliki mesin seri F20. Gejala awalnya waktu itu mobil berasap ya, dari knalpot itu keluar asap dan tarikan mesin pun terasa berat ya, terasa sangat berat, sementara penggunaan bahan bakar sangat terasa boros sekali. Pada awalnya saya mencoba untuk memperbaikinya dengan membawanya ke bengkel. Dan mungkin kalau teman-teman komunitas pemilik CR-V generasi pertama ini sudah pada kenal ya dengan pemilik bengkelnya, master suhunya CR-V generasi pertama. Bengkelnya bengkel Anugrah di bilangan daerah sekitar Depok lah ya. Setelah didiagnosa di sana, fix mesin harus turun karena kompresinya hilang. Jadi ada dua piston ya yang kehilangan kompresi, dimana kompresi itu pada mobil normal biasanya sekitar 11 lah, 11 atau 11, 10, 11 itu ya masih oke lah. Sementara di mobil saya ini kompresinya hanya sampai 7 gitu, dan itu terjadi di dua piston. Setelah tahu kondisi mobil saya seperti itu, saya langsung membawanya pulang ke rumah ke Sumedang. Dan saat itu langsung saya coba untuk melakukan turun mesin ya di bengkel tongkrongan di dekat tempat kediaman saya, dengan cara menurunkan mesin hanya setengah ya, jadi hanya atasnya saja yang dibuka dan mengganti ring seher ya di dua piston yang lemah tersebut gitu. Pada awalnya terasa cukup baik ya, mobil seolah-olah kembali ke keadaan semula dan asapnya hilang. Namun terkadang temperatur mesin itu selalu di atas normal ya gitu. Itu yang menjadi kecurigaan selanjutnya. Namun kala itu karena memang saya sudah berencana pergi ke Jogja bersama keluarga, akhirnya saya nekat ya melakukan perjalanan dari Sumedang menuju ke Jogja. Dan alhasil ternyata mobil mati total ya, engine stall. Dan gejalanya itu awalnya mobil terasa panas gitu, cepat sekali overheat gitu.
Kemudian ketika kita mengecek radiator itu, air itu sangat cepat habisnya ya karena panas itu. Dan bukan hanya air radiator, ketika saya mengecek ke kondisi oli mesin pun, ternyata oli mesin itu berkurang cukup signifikan ya. Padahal waktu itu saya baru melakukan perjalanan dari Sumedang ke Tasik saja. Jadi setelah melewati Tasik itu mesin mulai terasa tidak normal. Jadi saya dalam perjalanan itu saya maju gitu kan, paling hanya sekitar 10 kilo atau 20 kilo harus berhenti lagi untuk mengisi air lagi gitu. Terus seperti itu hingga akhirnya memang sama sekali tidak bisa dihidupkan lagi di daerah Cilacap. Berawal dari itu semua, maka setelah melakukan perbaikan sedikit di Jogja, jadi kala itu saya melakukan perbaikan sedikit ya di Jogja itu, karena memang silinder head sudah melenting, melengkung itu, hingga saya harus menyelepnya terlebih dahulu ya, gitu, di seleb di sana di Jogja. Jadi untuk sementara saja, yang penting saat itu yang saya pikirkan, saya bisa membawa pulang mobil itu dari Jogja ke Sumedang, yang penting jalan dulu. Dan alhamdulillahnya saya berhasil membawanya ke Sumedang walaupun sering kali berhenti. Jadi hampir di setiap rest area yang saya temui dari jalur Semarang menuju ke Sumedang itu, saya berhenti untuk mengisi air radiator dan mengisi oli mesin ya. Jadi benar-benar kayak konsumsi air radiator dan oli mesin itu benar-benar cepat sekali habisnya gitu. Setelah sesampainya di Sumedang, akhirnya saya kembali ke bengkel tongkrongan yang ada di dekat tempat tinggal saya dan memutuskan untuk membuka semuanya. Dan ketika mesin diturunkan dan dibuka semuanya, dan benar saja ketika mesin dibuka, ternyata blok mesin bagian bawah, short block ya, banyak orang yang menyebutnya itu, ternyata mesin bagian bawah tersebut terdapat banyak retakan ya, sehingga wajar saja kompresi itu hilang dan bahkan oli bercampur dengan air. Ya, jadi hari ini saya habis jemput mesin ya, karena kemarin saya pesan mesin ya, mesin bagian bawah, short block lah biasanya, kalau orang nyebutnya short block lah namanya, mesin bagian bawah, pesan dari Jakarta dan dikirim melalui ekspedisinya cukup lumayan murah ya, untuk barang yang terhitung berapa puluh kilo gitu, hanya membayar murah saja, tapi memang nggak di deliver ke rumah ya, jadi kita harus pick up ke gudangnya. Tadi saya udah jemput unitnya, nanti kita lihat pemasangannya seperti apa di mobil CR-V generasi pertama ya. Jadi ini bisa dibilang mesin B20 ya, kita lihat pemasangannya seperti apa, saksikan terus. Unboxing mesin ya, udah sampai.
Timingnya di pasihan ya? Hah? Timingnya di pasihan. Aing kan ombak mesin kumaha Kang? Hanya itu, tong dipicon itu kan nomor Dilaskeun gitu. pantes ya jadi lah. Inu itu. Nah, penyakit nate kamari teh ieu tah. Oh, eta. Merokok ieu teh tadi nate. Jadi maka teh awi sudah dihanapeun mesin. Tadinya we nya dayana jadi nate. Iya, nu kagetak palidinya nya pas pagi boging-bogingna. Nya. Dilebetna. Dilebetna oge. Untung dua anak. Waduh. Di bos Epa. Pantes. Uyuhan bisa mah joget. Nya uyuhan gitu. Nya soalnya tante kejadian open itu saya sekali dua kali kudu gaduh nu ti heula teh. Gitu. Apa ya? Dia naik meropok. Teh. Tadi turun ke kamarnya di kamarnya naik ke meropok. Mesin D20B. Mesin lamanya ini seri S2 ada parah putih. Serinya D20B. Dan alhamdulillah akhirnya mesin pun sudah terpasang ya. Tinggal menyesuaikan mesin bagian atasnya saja atau silinder headnya sambil melakukan penyetelan di mesin bagian atas ya, termasuk skir klep dan lain-lain. Dan setelah pemasangan mesin baik bagian bawah sama bagian atas silinder headnya pun selesai, jangan lupa untuk mengganti oli mesin juga serta melakukan tune up kembali ya, dan diusahakan untuk men-scan ulang kembali mesin dengan auto scan ya di bengkel-bengkel yang memiliki auto scan. Perbedaan yang saya rasakan setelah memakai mesin B20 ini, yang sangat terasa itu dari tenaga ya. Jelas sekali tenaganya sangat jauh berbeda, dan bahan bakar pun kembali normal ya. Normalnya CRV seperti apa gitu, namun meskipun bahan bakar kembali normal, akan tetapi tenaga jauh lebih besar. Sebagai test drive kemarin, saya membawa mobil ini
menuju ke Probolinggo, Jawa Timur ya, ke Gunung Bromo, dimana itu tanjakannya cukup terjal sekali. Jadi waktu itu saya melakukan test drive dari Sumedang menuju ke Bromo, balik ya, pulang pergi. Dan alhamdulillah mesin tidak ada kendala, lancar jaya, selamat sampai tujuan, sampai kembali pulang ke rumah di Sumedang. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and